tapi yang diomongin bohong. Kalau lu mau menyelesaikan masalah, lu ngomong yang sebenar-benarnya, kejadian yang sebenar-benarnya. Jangan lu tambah-tambahin. Kalau lu tambah-tambahin, ya gue harus membela diri gue dong. Kan gue gak salah. Gue ceritain sesuai sama yang terjadi. Sampai Inggris ke Irmansyah, gak usah bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Nikita Mirzani menyayangkan sifat Rizky yang ternyata cerita sana-sini. Dan yang sangat disayangkan Nikita adalah Rizky cerita ke orang-orang dengan memfitnah dan mengarang kejadian yang menyudutkan dirinya. Menurut Nikita Mirzani, Rizky Irmansyah adalah seorang pembohong, tidak seperti laki-laki yang gentle yang mau mengakui kesalahannya. Bahkan Rizky menyuruh orang untuk menyampaikan permintaan maafnya, tapi dengan alasan yang dibuat-buat. Hal itulah yang membuat Nikita Mirzani terus bersuara tentang kisah pahitnya bersama Rizky. Ketika ada netizen yang mengatakan Nikita Mirzani masih tidak berubah, tetap suka huru-hara, Nikita Mirzani pun tidak memaksa orang-orang untuk mempercayai ceritanya. Menurut Nikita Mirzani, sudah menjadi haknya untuk berbagi cerita tentang kisah pahitnya kepada para followersnya di Instagram. Karena dari kemarin tuh banyak banget yang telepon gue, suruh damai-damai, mau gue. Dia langsung minta maaf. Perasaan Eri gak pernah bahas, ya Eri gak bahas di IG, dia bahas di orang. Dia bahas dari mulut ke mulut, dia bahas dari DM ke DM. Itu aja dia ngomong ke orang, ngejelasin ceritanya aja udah bohong. Mau kan bohong. Kami Rizky Irmansyah sama kan bohong. Kayak kalau cerita ke orang tuh sesuai fakta aja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikarang-karang. So, iya saya pukul Nikita, alasannya karena begini, saya terbakar cemburu, saya diputusin, gitu dong. Terus juga yang jelasin yang di Vermont juga, jangan ngarang-ngarang, di situ saksinya ada banyak. Floor manajernya aja mau bersaksi tuh, karena memang kayaknya sesuai sama yang gue omongin, bukan yang dia omongin. Gue tuh paling gak suka orang ya udah salah, fitnah, bohong, gue gak suka. Terus nyuruh orang hubungin gue untuk minta damai, tapi yang diomongin bohong. Kalau lu mau menyelesaikan masalah, lu ngomong yang sebenar-benarnya, kejadian yang sebenar-benarnya. Jangan lu tambah-tambahin. Ya gue harus membela diri gue dong, kan gue gak salah. Ya gue ceritain sesuai sama yang terjadi. Terus sampai Inggris ke Irmansyah, gak usah bohong. Ikut lama-lama sama orang yang baik, yang bagus. Kok sifatnya gak nurun ke dia sama sekali? Gak usah percaya gue, gila. Siapa juga yang suruh percaya gue? Gue mau berubah jadi apa? Jadi Spider-Man? Jadi apa? Gue harus berubah jadi apa? Ya gue begini aja, dari dulu juga gue begini. Kalian meminta gue untuk berubah jadi apa? Hah? Gue bingung sama netizen. Apa juga ngikutin kehidupan gue? Kalau gue mau cerita sekarang di sini, di IG gue kenapa? Salahnya di mana? Gue membela diri gue ngomongin sesuai sama yang terjadi. Tidak ada yang gue kurang-kurangin, tidak ada yang gue tambah-tambahin. Malah masih ada yang gue simpen-simpen belum gue omongin semua. Ya itu juga masih belum gue ceritain fullnya. Masih tentang senopatinya, yang masalah pemukulan gue disiksa hampir kurang lebih 30 menit itu di senopati. Belum lagi yang di mobil berapa menit itu gue disiksa itu. Nikita Mirzani juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya sama sekali tidak membalas ketika Rizky memukulinya di sebuah klub di Senopati, Jakarta Selatan. Kata Nikita, dirinya memang sama sekali tidak melawan karena ia masih sepercaya itu kepada Rizky. Dan yang membuat Nikita Mirzani tak melawan adalah di tempat kejadian ada kakak-kakaknya Rizky, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Hal itu membuat Nikita Mirzani heran dan sempat syok karena ternyata kakak-kakaknya Rizky semua takut kepada Rizky. Bagi Nikita Mirzani, ia tidak akan membiarkan tindakan kekerasan, kata-kata kasar masih diwajarkan oleh orang-orang. Karena Nikita Mirzani merasa dirinya masih punya harga diri. Nikita Mirzani pun kini tak akan membiarkan dirinya dikekang lagi oleh pasangan. Kemana-mana dilarang, selalu diintai, dan dimata-matai oleh orang suruhan pasangannya. Padahal pasangannya sendiri melakukan hal yang ia larang ke Nikita. Apalagi menurut Nikita Mirzani, hanya Rizky lah pasangan yang semua tentang dirinya hingga penghasilannya. Ia tahu semuanya. Bahkan ketika Nikita Mirzani ingin ganti handphone, Rizky masih meminta handphone lamanya untuk ia periksa isinya. Nikita Mirzani sampai mengeluh kepada orangnya Rizky bahwa Rizky sudah terlalu berlebihan, ingin tahu semua tentang dirinya. Nikita bahkan mengaku sudah tak nyaman dan sempat membicarakan itu kepada kakaknya Rizky. Bahkan sahabat-sahabat Nikita Mirzani sudah mengingatkannya bahwa Rizky sudah sangat berlebihan, padahal ia belum menjadi suami Nikita. Kok tumben gak balas? Ya gak tahu, gue juga kenapa gak balas. Karena gue senunduk itu sama dia saat itu, senunduk itu, sepercaya itu. Gue juga bertanya sama diri gue sendiri, kenapa gue gak balas ya. Tapi saat itu keadaan gue memang, gue cuma bisa nangis dan gemeteran dan tremor. Dan kalau lagi di pikiran gue cuma pengen ngejauh dari mereka dan gue pengen pulang. Karena gue gak pernah ya yang namanya digebuk itu bener-bener di depan keluarga. Ada kakaknya yang namanya Irma, ada suami kakaknya namanya
maafan, gue nggak pernah. Jadi gue speechless gitu. Kenapa gue bisa digebukin tapi kakak kandungnya nggak nolongin gue, suami kakaknya juga nggak nolongin gue. Padahal suami kakaknya itu rajin sholat, lebih tua umurnya 42 tahun kalau gue nggak salah. Jadi kalau ada yang bilang bohong tuh, masa dipukulin 30 menit nggak ngelawan, saat itu tidak ada perlawanan. Lu tanya aja dong, gue teriak untuk ngomong hah aja nggak, mulut lu tuh kayak kunci. Gue cuma nangis sama gemeteran. Harusnya happy, gue nggak laporin, gue harusnya happy karena besoknya dia minta maaf, nangis. Aku janji aku nggak akan begitu lagi. Ngarang nggak sih? Menurut aku pandai ya ngarang? Asis Putri, menurut kamu aku pandai ngarang ya? Menurut kamu sepandai itu aku merancang sebuah cerita kejadian itu? Kalau kalian berpikir abusive, mukul, berkata kasar, posisinya si lakinya juga salah, itu adalah hal biasa. Buat gue sih enggak ya, mendingan sendirian, gue mendingan berpisah, gue mendingan sakit hati dibanding gue harus dipukulin, dikatain. Kalau lu perempuan yang gak punya harga diri, ya terserah. Tapi kalau gue masih punya kebetulan, dan gue gak mau harga diri gue diinjek-injek sama laki-laki yang ngidupin gue juga enggak, kasih makan gue juga enggak, yang ada gue kayak di penjara, kemana-mana gue gak bisa, berteman gue gak boleh, main IG aja gue harus izin dulu, terus minta password CCTV, terus minta connect ke WhatsApp, minta password IG, TikTok, semuanya pokoknya yang berurusan tentang gue. Kalau menurut kalian itu aja, itu kalian beda sama gue. Gue masih cari duit sendiri, gue menafkahi diri gue sendiri, gak ada satu sen pun uang dari laki-laki untuk menghidupi gue, apalagi anak-anak gue. Mental health itu tuh harus terjaga. Gue ini bukan orang yang gak punya kehidupan, jadi kalau mental health gue dihancurkan, gue gak mau. Jadi kalau kalian masih ada yang ngebelain itu namanya Rizky Irmansyah, sok lu cobain sono pacaran sama dia, kecuali harga diri lu cuma seharga tas Chanel ya. Gara-gara Rizky juga, Nikita Mirzani tidak bisa mengambil pekerjaan film hanya karena ada adegan pelukan dengan lawan mainnya. Pahitnya, Rizky sama sekali tidak mengganti uang bayaran Nikita Mirzani bermain film itu, hanya melarangnya saja dan tidak melakukan apa-apa. Padahal menurut Nikita Mirzani, kalau ia mengambil job film itu, ia bisa mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Nikita Mirzani pun membongkar kehidupan keluarga Rizky, di mana ternyata ayah Rizky memiliki 3 orang istri dan ketiga istrinya sudah pernah mengalami tindak kekerasan dari ayahnya Rizky. Nikita Mirzani pun membantah dirinya adalah orang yang kasar. Nikita berani memastikan kalau ia adalah orang yang sangat lembut memperlakukan pasangannya. Nikita Mirzani juga memastikan dirinya tidak pernah melakukan aksi kekerasan kepada mantan-mantan pasangannya. Nikita Mirzani mengungkapkan alasannya membuka semua ceritanya karena ia sudah tidak ada tempat lagi untuk menumpahkan isi hatinya. Nikita Mirzani pun menegaskan yang diuntungkan setelah dirinya putus dengan Rizky adalah Nikita, bukan Rizky, karena selama ini Rizky tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita baik-baik. Hanya Nikita lah perempuan baik-baik yang pernah dikenalkan Rizky kepada keluarganya. Kalau posesif, masih gue maklumi kalau posesifnya itu untuk hal-hal kebaikan. Tapi kalau posesif menutupi kebusukan, itu pun tidak bisa ditolerir sebetulnya. Dia satu-satunya laki-laki yang dapat privilege sebanyak itu dari gue. Even mantan gue yang sebelum di Rizky aja nggak pernah tuh connect ke CCTV gue. Sampai gue jualan di Shopee aja dia mau tahu gue dapat berapa. Dan tiap gue habis jualan di Shopee, gue harus capture ke dia hari ini gue dapat sekian miliar, yang keluar sekian ribu. Sampai gue ganti handphone nih, gue harus bilang sama dia, aku mau ganti handphone. Nanti handphonenya jangan dihapus ya data-datanya, handphonenya kasih ke aku. Sampai minta data handphone gue, tanya kalau dia nggak ngaku, ada nih WhatsAppnya. Masih juga gue tidak mempermasalahkan gue didoain, mau ditigain, mau ditujuin, mau diseratusin, bodo amat. Ketika harga diri gue diinjak, terus dia nggak diem, gue terbalik sama gue dengan cara gue. Saya sampai bilang jangan dikasih nih, itu udah keterlaluan, sudah kebanyakan. Dia belum jadi suami lu aja dia udah begitu. Kalau yang gue omongin ini adalah suatu kebohongan atau fitnah, laporin aja. Polda ada, Mabes ada, Polres ada. Ayo kita ketemu, kita buka semuanya apa yang terjadi. Ya gue dapet film 2. Gara-gara dia, gue gak syuting film sama sekali. Permasalahannya sepele, cuman karena ada adegan pelukan. Gue gak boleh ambil syuting film itu. Mending diganti. Enggak, cuman gue disuruh cancel aja. Cuma gue ambil, mungkin hampir 1 M lebih itu bayarannya. Terus gue disalah-salahin, terus gue dibilang gue fitnah. Udah sama gue yang jadi korban, udah sama gue yang dirugikan, tapi gue yang disalahin. Kan gue bingung gitu. Kalian tuh selalu bilangnya Nikita tuh kasar. Satu laki-laki pun dalam hidup gue tidak pernah ada yang gue pukul. Kalian cuma tahu gue kasar karena gue tukang ribut. Bukan berarti gue tukang ribut sama pasangan gue, tidak. Yang untung itu gue, bukannya si Rizky Irmansyah. Gue yang untung gak jadi sama dia. Keluarganya mah happy banget. Rizky tuh dari dulu bawa perempuan tuh gak pernah perempuan bener. Yang bersyukur tuh gue. Gila ya. Kata Nikita Mirzani, kalau ia memang ingin memecah belah pertemanan Rizky, di mana Rizky juga sering menjelekkan teman-temannya, bukanlah hal yang sulit untuk Nikita lakukan. Menurut Nikita, Rizky sering menjelekkan Mayor Teddy hingga Rajib Sutirto sahabatnya. Bahkan Nikita jadi dicap sebagai artis yang suka telat, padahal ia telat karena menunggu izin Rizky apakah ia boleh memakai pakaian yang dikenakannya.
Setelah kini pikirannya lebih terang, Nikita Mirzani baru menyadari bahwa selama dirinya berpacaran dengan Rizky, justru ia yang banyak ruginya. Nikita Mirzani mengaku dirinya masih bisa memaklumi jika Rizky tulus menyayanginya dan bisa bersikap baik kepadanya. Tapi kenyataannya, Rizky selalu menyakitinya, baik secara fisik ataupun mental. Kalau gue mau memecah belah, gampang. Gue tahu kok Rizky ngomongin Merti di apa. Gue tahu kok Rizky ngomongin Agung apa. Gue tahu kok Rizky ngomongin si A, si B, si C. Karena dia cerita dan gue denger saat dia telepon-teleponan. Gue cuma mau menceritakan apa yang gue rasakan, apa yang terjadi. Jadi gue kalau keluar rumah, itu gue harus foto dulu pakaian gue. Misal gue ada meeting jam 3 gitu ya. Jadi jam setengah 2 atau jam 2 tuh gue udah kirim foto pakai baju ini yang jepret gitu kan. Udah gue kirim, meetingnya jam 3. Nanti dia baru balas setengah 4 atau jam 4. Gue gak bisa datang ke meeting. Udah jangan kerjasama sama Nikita yang telat terus dia tidak profesional. Dari dulu gue tuh tidak pernah telat. Gue seprofesional itu. Gak boleh ada adegan pelukan. Gak boleh bajunya sedikit terbuka. Gue ruginya banyak banget ya pacaran sama dia. Ngerti gak sih? Silent dari mana? Kalau dia silent gue gak ngomong. Bahkan ketika sahabat-sahabatnya meminta Nikita untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Rizky, Nikita Mirzani masih tetap berpikir positif kepada Rizky.